Halo anak-anak kelas 7 yang terkasih, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini adalah tatap muka kita yang keempat dan masih melanjutkan KD 4.2 tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Pada kesempatan minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang KD 4.2 terkait untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Dan yang kedua adalah kalian dapat melakukan operasi hitung campuran. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat, ada beberapa panduan yang harus kalian ingat. Yang pertama, pada umumnya, masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat disajikan dalam bentuk uraian atau soal cerita. Kemudian yang kedua, tahapan atau aturan dalam menjawab soal permasalahan. Yang pertama, tentu saja kalian harus membaca dengan cermat masalah yang disajikan dalam uraian tersebut. Kemudian kalian tuangkan uraian atau cerita yang disajikan dalam bentuk operasi hitung. Kemudian yang ketiga, kalian selesaikan operasi hitung yang ada sesuai dengan kaidah atau ketentuan masing-masing. Kemudian terakhir, kalian harus membuat sebuah kalimat kesimpulan. Itu adalah panduan di dalam kalian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, Ibu akan berikan dua contoh. Contoh yang pertama, ini diambil dari halaman 34 buku paket kalian dari latihan 1.3 nomor 1. Kalian bisa sambil membuka soal ini ada di halaman 34 buku kalian. Nah, di sana tertulis sebuah permasalahan. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Nah, pertanyaannya adalah banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sudah sampai pada tujuan. Nah, ini adalah sajian permasalahannya ya. Oke. Penyelesaian untuk soal tersebut. Yang pertama, kita sajikan dulu apa yang diketahui atau data yang terdapat pada soal. Tadi dikatakan bahwa kapasitas tangki mobil, ya bahan bakarnya, itu adalah 45 liter. Kemudian disajikan pula penggunaan bahan bakar untuk 100 km itu adalah sebesar 8,5 liter. Jadi artinya kendaraan tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk perjalanan sejauh 100 km. Kemudian diceritakan bahwa mobil tersebut akan menempuh sebuah jarak sejauh 350 km. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisa bahan bakar pada tangki mobil ketika mobil tersebut sudah sampai pada tujuan. Oke, mari kita menjawab. Ibu akan sajikan dalam dua cara.
Cara yang pertama, kita tuliskan atau kita hitung terlebih dahulu bahan bakar yang digunakan untuk per 100 km. Ya, jadi untuk per 100 km tadi dikatakan 8,5 liter, maka perjalanan yang sejauh 350 km itu akan menghabiskan bahan bakar 350 per 100 kali 8,5 yaitu 29,75 liter. Jadi untuk 350 km mobil tersebut memerlukan bahan bakar sebanyak 29,75 liter. Nah, maka sisa bahan bakar yang ada pada tangki tentu saja kapasitas semula dikurangi dengan bahan bakar yang terpakai. Jadi 45 dikurangi dengan 29,75 terdapat sisa 15,25 liter. Ya, ini kalimat kesimpulannya. Jadi sisa bahan bakar dalam tangki mobil, ini salah ketik ya. Sisa bahan bakar dalam tangki mobil adalah 15,25 liter. Nah, perlu Ibu sampaikan bahwa ketika kalian menghitung satuan tidak perlu dituliskan ya. Jadi ketika kalian masih dalam tahap menghitung, kalian boleh hanya menuliskan nominal atau angkanya saja. Tapi pada kalimat kesimpulan, kata jadi biasanya yang mengawali, kalian harus mengembalikan angka tersebut dalam satuan yang semestinya. Jadi sisa bahan bakar yang terdapat pada tangki mobil adalah sebanyak 15,25 liter. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita langsung menghitung sisa bahan bakarnya. Kalau tadi cara yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu banyak bahan bakar yang diperlukan untuk jarak 350 km. Tapi untuk cara yang kedua, boleh kita hitung langsung sisa bahan bakarnya. Jadi sisa bahan bakarnya tentu saja prinsipnya adalah kapasitas yang ada dalam tangki dikurangi dengan penggunaannya. Jadi ini tadi penggunaannya adalah untuk jarak 350 km terhadap jarak 100 km yang memerlukan 8,5 liter. Ya, jadi didapat 29,75 sehingga sisanya 45 dikurangi yang diperlukan ini ya 29,75 didapat 15,25 liter. Jadi sisa bahan bakar yang ada dalam tangki mobil ketika sampai pada tujuan adalah sebesar 15,25 liter. Itu adalah penyelesaian untuk contoh permasalahan yang pertama tadi. Oke, kita akan sampai ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua tidak ada di buku ya, jadi kalian boleh catat pada buku catatan kalian. Di sini bercerita tentang pedoman atau cara menilai sebuah tes yang bentuk soalnya atau bentuk pertanyaannya adalah pilihan ganda. Ibu bacakan, kalian bisa mencermati. Dalam mengerjakan tes matematika, terdapat sebuah aturan. Menjawab benar diberi skor 4, menjawab salah skornya negatif 1, tidak menjawab skornya 0. Jadi ini adalah aturan atau cara menilai sebuah tes matematika yang bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, diceritakan ada 25 soal di mana seseorang yang mengikuti tes bernama Binbin. Dari 25 soal dia hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya dijawab salah. Nah, pertanyaannya adalah berapa skor yang didapat oleh Binbin atau nilai yang didapat oleh Binbin ketika dia mampu menjawab 20 soal
dari 25 soal yang ada, tetapi 3 soal dijawab salah. Nah, penyelesaiannya kita sajikan terlebih dahulu apa yang diketahui atau data yang ada. Tadi yang pertama disajikan skor ya, cara memberi skor. Jika benar dikalikan 4, jika salah dikalikan -1, dan jika tidak menjawab dikalikan 0. Pertanyaannya adalah berapa skor yang diperoleh. Nah, jawabannya, karena banyak soalnya 25 soal, dan dia hanya menjawab 20 soal, berarti 5 soal tidak dijawab. Sedangkan diketahui tadi dia menjawab salah 3 soal, maka yang dijawab dengan benar berarti hanya 17 soal. Jadi dari 25 soal, dia hanya menjawab 20 soal, tidak dijawab berarti 5 soal. Kemudian dari 20 soal yang dijawab itu, dia menjawab salah 3 soal, sehingga yang dijawab benar hanya 17 saja, 17 soal yang dijawab dengan benar. Nah, perhitungan skornya atau nilainya, jumlah benar yaitu 74 dikali skor benar tadi dikali 4, kemudian ditambah dengan jumlah yang salah yaitu 3 soal dikalikan skornya -1, ditambah dengan soal yang tidak dijawab ada 5 dikalikan skornya 0. 17 dikalikan 4 hasilnya 64. 3 dikalikan -1, ini Ibu salah ketik ya, harusnya ini -3. Kemudian 5 kalikan 0 berarti 0. Ya, maka ini seharusnya 68 ditambah -3 ya. 68 ditambah -3 berarti skor dia hanya 65 ya. Tolong kalian koreksi, ini ada salah pengetikan. Jadi skor yang diperoleh oleh Bimbin adalah 65 ya, bukan 67. Oke, kita berlanjut ke materi berikutnya yaitu tentang operasi campuran. Disebut operasi campuran berarti dalam satu soal terdapat beberapa jenis operasi. Dari 4 jenis operasi yang sudah kita bahas, bisa saja dalam sebuah soal untuk operasi hitung campuran terdapat minimal 2 jenis operasi. Ya, bisa 3 jenis, bisa juga keempat-empatnya dalam satu soal. Nah, aturan mengerjakan operasi campuran bisa kalian simak pada buku paket kalian halaman 31 dan 32. Nah, secara umum, aturan dalam menjawab operasi campuran adalah yang pertama, dahulukan operasi yang terdapat dalam tanda kurung. Ya, jadi jika ada tanda kurung dalam operasi tersebut, maka harus kalian dahulukan untuk menghitung operasi yang ada dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mengingat hierarki atau tingkatan operasi bilangan. Yaitu hierarki yang paling tinggi sebenarnya ada pada pangkat dan akar pangkat. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Baru tingkatan terendah adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi ketika kalian menghitung, kalian harus mengingat tingkatan tersebut. Ya, yang didahulukan adalah yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Kemudian, aturan yang ketiga adalah jika operasinya setingkat contohnya operasi penjumlahan dengan pengurangan itu setingkat, perkalian dengan pembagian juga setingkat, pangkat dan akar pangkat juga setingkat. Jadi jika ada operasi yang setingkat, maka kalian kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi operasi yang ada di sebelah kiri, kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita lihat satu contoh untuk operasi hitung campuran. Berapa hasil dari 8 ditambah 15 dibagi -3 dikurangi 4 kali -5 dikurangi 8 dibagi 2. Nah, kalau kita melihat dari soal hitung campuran ini keempat jenis operasi semua ada ya. Ada penjumlahan, pengurangan,
ada juga perkalian dan pembagian. Nah, kalian harus menjawab soal ini dengan mengingat beberapa ketentuan tadi ya, beberapa aturan. Oke, kita ke penyelesaian. 8 ditambah 15 dibagi negatif 3 dikurangi 4 dikali negatif 5 dikurangi 8 dibagi 2. Pada langkah yang kedua, maka kita lihat dari operasi-operasi yang ada, yang paling tinggi tingkatannya adalah kali dan bagi ini ya. Jadi di sini ada pembagian, ini ada perkalian. Dia tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka operasi bagi dan operasi kali kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, di sini tidak ada operasi yang ada dalam tanda kurung. Jadi kita kerjakan operasi yang ada pada tingkatan paling tinggi, yaitu bagi dan kali. Nah, kita kerjakan dulu bagi, karena bagi ada di sebelah kiri, sedangkan kali ada di sebelah kanan ya. Jadi karena ini setingkat dan ini paling tinggi, kita kerjakan. Maka pada langkah kedua, 8 ini belum kita kerjakan, jadi kita tulis kembali. Ya, 8 kita tulis kembali, kemudian ini kita kerjakan. 15 dibagi negatif 3. Ini harusnya negatif 5 ya, Ibu salah ketik lagi nih. Mohon maaf, ini harusnya negatif 5. Ya, ini negatif dikurangi 4 dikali negatif 5 berarti 4 dikali negatif 5 negatif 20 dikurangi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, berarti ini tadi 8 ditambah negatif 5 ya. Jadi ini harusnya 3. 3 ditambah, ini terdapat perkalian tanda, negatif kali negatif, ini menjadi plus atau menjadi positif 20. Kemudian dikurangi 4 yang ini ya. Jadi harusnya ini 3 ditambah 20 dikurangi 4. Ya, 3 ditambah 20, 23 dikurangi 4 berarti 19 ya. Hasilnya harusnya 19. Kalian koreksi ya. Kalian perbaiki di buku catatan kalian. Ini Ibu ada salah perhitungan. Ya, kalian catat yang benarnya ya. Ini tadi salah karena di sini ya, Ibu salah menghitung. 15 dibagi negatif 3 harusnya negatif 5. 8 ditambah dengan negatif 5 ini harusnya 3 ya. 3 ditambah 20 dikurangi 4. Ya, ini harusnya 23 dikurangi 4, jawaban yang betul adalah 19. Ya, ini contoh untuk perhitungan operasi campuran ya. Nah, berikutnya ada beberapa soal lagi yang Ibu sajikan dalam materi ini. Silahkan kalian kerjakan. Ada yang bentuknya soal cerita, ada yang bentuknya langsung soal perhitungan campuran. Ya, Ibu akan bacakan untuk kalian. Ya, kalian boleh sambil membaca dan menyimak. Soal yang pertama untuk latihan kalian, sebuah bus berangkat dari terminal berpenumpang 14 orang. Jadi biasanya sebuah bus berangkat dari terminal tertentu ya. Nah, di terminal itu sudah ada 14 orang penumpang yang naik. Nah, sesampainya di halte A, biasanya di halte bis berhenti ya. Dari pintu belakang turun 2 orang. Jadi di halte A ada yang turun 2 orang. Tapi dari pintu depan pada waktu yang bersamaan naik penumpang lain sebanyak 9 orang. Ya, kemudian melaju kembali. Nah, di halte berikutnya yaitu halte B, dari pintu belakang turun 5 orang, sedangkan dari pintu depan naik penumpang yang lain lagi sebanyak 10 orang. Nah, jika bus tersebut berkapasitas 50 tempat duduk, ya, atau dalam arti bis tersebut terdapat 50 kursi ya, berapa tempat duduk yang masih tersedia? Ya, jadi dengan kondisi cerita tadi ditanyakan berapa tempat duduk yang masih kosong atau yang masih tersedia, yang masih dapat diisi oleh penumpang. Nah, tentu saja kalau yang ditanya adalah tempat duduk yang masih tersedia, kalian harus punya data berapa tempat duduk yang terisi gitu ya, atau ada berapa sebenarnya penumpang yang
ada di bis saat itu, gitu ya. Itu soal yang pertama untuk latihan kalian. Kemudian soal yang kedua, Pak Supri membeli pensil sebanyak 25 box. Setiap box berisi setengah lusin pensil. Jadi yang dibeli sebanyak 25 box, dan setiap boxnya dari 25 ini, setiap boxnya berisi setengah lusin pensil. Nah, jika harga pensil per buah adalah Rp1.800, hitunglah harga pensil seluruhnya. Oke, itu soal cerita atau permasalahan yang kedua. Oke, permasalahan yang ketiga. Siswa dapat diterima di sebuah sekolah swasta jika nilai tes tertulisnya yang diperoleh minimal 85. Ya, jadi ada sebuah sekolah swasta yang menerima siswa baru jika hasil tesnya minimal 85. Aturan yang diberikan adalah jika menjawab benar skor 4, menjawab salah skor negatif 1, tidak menjawab skornya 0. Nah, jika dari 50 soal, pilihan ganda ini ya, dari 50 soal, Mario hanya menjawab 48 soal dan 6 diantaranya salah. Pertanyaannya, apakah Mario dapat diterima di sekolah swasta tersebut? Jelaskan. Jadi ada sekolah swasta yang menerima siswa baru dengan syarat hasil tesnya minimal nilainya 85. Ada seorang siswa yang mengikuti tes, tapi dari 50 soal dia menjawab 48 soal dan 6 diantaranya salah. Ya, apakah siswa bernama Mario tersebut dapat diterima di sekolah swasta tersebut ya? Kalian jawab dan kalian beri penjelasan. Kemudian soal yang keempat dan yang kelima adalah tentang operasi hitung campuran. Ya, sama seperti contoh yang sebelumnya udah kita bahas. Ya, kalian juga coba untuk kerjakan 2 soal latihan ini. Ya, jadi jumlahnya ada 5 soal berikut dengan yang soal cerita. Ya, kalian ingat tadi untuk panduan dan aturan untuk mengerjakan soal campuran. Oke, anak-anak, ini latihan yang harus kalian kerjakan hari ini. Nanti 20 menit sebelum jam berakhir, kita akan bertemu kembali untuk membahas latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan. Kalian coba sebisanya. Ya, mudah-mudahan waktu yang ada kalian dapat menyelesaikan soal-soal latihan ini dengan benar. Ya, kalian coba saja dengan mempelajari contoh yang tadi sudah kita bahas bersama. Oke, anak-anak sekalian, selamat berlatih. Kalian kerjakan dengan teliti pada buku praktik kalian masing-masing. Tuhan membimbing dan menolong kalian semua. Sampai bertemu di jam terakhir. Terima kasih.